Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bobby Doang. Oke sobat, kita kembali ngoprek ya hari ini ya. Ini ada satu buah receiver merek Gardiner ya. Ini rusak, gejalanya seperti ini ya. Tidak bisa keluar AP-nya, jadi nggak keluar gambar ya. Padahal dia nyala, displaynya nyala dan programnya bisa dipencet ya, channel-channel, cuman nggak keluar gambar AP-nya. Oke ya, coba kita bongkar. Jadi ceritanya kemarin saya call job ya, ada yang minta dicekin TV-nya rusak katanya. Setelah dicek ternyata bukan TV ya, jadi gejala receiver. Akhirnya saya bawa pulang ke rumah receivernya untuk dibenerin. Setelah dites di TV di rumah seperti tadi ya, bener gejalanya nggak ada sinyal AP-nya ya, cuman display yang nyala. Jadi powernya bagus sih, nggak keluar gambar AP aja. Oke, kita cek ya. Oh, ternyata udah ada elko yang lepas ya, meletus ini. Jadi tutupnya udah lepas ini, elko ini. Ada dua ya, itu ada satu lagi. Itu tinggal cangkangnya aja ya. Jadi terlihat ya nilainya 220 mikro 16 volt ya. Jadi ini udah positif rusak nih elko 2 biji ya. Oke, kita siapkan dulu peralatannya, karena untuk mengganti elko itu dibutuhkan penyolderan. Kita panasin dulu ya. Sambil kita tunggu panas, kita akan cek lagi ya dengan lebih detail elko-elko yang lain ya, karena yang udah terlihat pecah dan meletus itu ada 220 mikro 16 volt. Cuman yang lainnya akan kita cek juga untuk memastikan ya. Oke, kita lepaskan dulu ya PCB-nya. Biar bisa dikerjakan dengan lebih detail ya. Oke, untuk memeriksa kondisi elko-elko yang lain ya, kita akan menggunakan ESR ya. Ini saya punya ESR digital ya, karena kadang-kadang elko itu secara fisik bagus ya, cuman ternyata nilainya udah berubah, baik kapasitansinya maupun nilai hambatan ESR-nya. Nah, dengan ESR meter ini akan lebih mudah pengerjaan mencari elko yang seperti itu ya. Untuk teman-teman yang nggak punya ESR boleh di skip, karena boleh difokuskan pada elko yang sudah terlihat rusak tadi ya. Karena kalau di rangkaian yang arusnya voltasenya lemah seperti receiver ini, biasanya jarang terjadi yang secara fisik bagus tapi sebenarnya rusak ya. Karena biasanya terjadi pada televisi ya, kadang elko-nya secara fisik bagus, ternyata sudah rusak dan tidak layak dipakai. Ini karena kebiasaan saja ya kalau saya mengecek elko pakai SR. Jadi kalau yang nggak punya SR
boleh di skip langkah ini ya, karena udah terlihat tadi ya beberapa elko nya, ada yang pecah 2, kemudian ada yang kembung ya. Semuanya nilainya 220 mikro 16 volt semua ya. Oke, setelah yakin elko-elko yang harus diganti, kita akan mulai penggantian ya. Jadi kita akan lepaskan elko-elko yang rusak, itu akan kita ganti dengan yang senilai ya, atau boleh yang voltasenya lebih tinggi boleh. Nah, untuk video penggantian dan pencabutan ini akan kita percepat ya, biar nggak terlalu memakan waktu. Jadi kalau mau agak mudah ya, dilembutkan dulu timahnya dengan timah baru ya, nanti bisa langsung dicabut dan dibersihkan dengan sedotan timah ya. Setelah proses penggantian, untuk lebih meyakinkan kita akan mengukur ya tegangan pada kaki-kaki elko tadi, terutama tegangan-tegangan intinya ya, kita ukur baik tegangan 5 volt, 3,3 maupun 1,8 volt. Jadi dipastikan tegangan itu hadir semua ya. Untuk Gardiner ini dia pakai adaptor ya 12 volt. Kemudian ada rangkaian DC to DC nya ya, yang menurunkan tegangannya menjadi 5 volt, 3,3 maupun 1,7 atau 1,8 volt ya. Sepertinya aman ya hasil pengukuran di kaki-kaki elko tadi. Yang pecah-pecah tadi ada semua ya tegangan, jadi nggak ada short ya.
agi bu agi hati beruntung. Oke, sepertinya aman ya. Sekarang akan kita pasang kembali PCB-nya. Oke, sekarang pengetesan ya. Kita tes. Nah, udah muncul ya koefisiennya. Namun karena saya di rumah ini nggak ada parabola Kuben ya, jadi nggak bisa mengetes sampai keluar sinyalnya ya. Jadi yang penting gambar AP-nya udah masuk nih, nanti tinggal eksekusi di tempat konsumen untuk dites dengan parabola Kubennya. Oke, sekarang akan kita rapikan ya. Kita akan rapikan kembali dan akan dikembalikan ke konsumen dan di set di rumahnya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton sampai selesai video ini ya. Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya, silakan yang mau share, like dan komen serta subscribe ya, untuk mensupport channel ini agar bisa terus berbagi informasi lainnya. Terima kasih.